Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai teori perubahan kelembagaan. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Nimade Ratnakumala dengan NIM 20075110068 dan Niloh Wayan Sundariati dengan NIM 20075111206. Adapun topik pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama perubahan kelembagaan dan transformasi permanen, yang kedua perubahan kelembagaan dan kelompok kepentingan, yang ketiga alat ukur dan variabel perubahan kelembagaan, dan yang keempat organisasi, pembelajaran, dan perubahan kelembagaan. Baik, materi selanjutnya yaitu perubahan kelembagaan dan transformasi permanen. Perubahan kelembagaan di dalam masyarakat berarti terjadinya perubahan di dalam prinsip regulasi dan organisasi, perilaku, dan pola-pola interaksi. Arah perubahan tersebut biasanya menuju pada peningkatan perbedaan prinsip-prinsip dan pola-pola umum di dalam kelembagaan yang saling berhubungan. Sementara pada waktu yang bersamaan terdapat peningkatan kebutuhan untuk melakukan integrasi di dalam sosial yang kompleks. Tentu saja perubahan kelembagaan itu mendorong kepada perubahan kondisi-kondisi yang kemudian membuat penyesuaian baru yang diperlukan melalui faktor-faktor eksternal, baik proses umpan balik permanen dan sebagainya. Dengan demikian, perubahan kelembagaan merupakan proses transformasi permanen yang merupakan bagian dari pembangunan. Nah, proses transformasi permanen ini merupakan bagian penting dari perubahan kelembagaan. Tentu saja, basis utama dari transformasi permanen adalah kesadaran bahwa aspek-aspek sosial terus berkembang sebagai respon dari perubahan pada bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, budaya, politik, hukum, dan sebagainya. Jika dipadatkan, pernyataan berikut ini membawahi 5 proposisi yang mendefinisikan karakteristik dasar dari perubahan kelembagaan. Yang pertama yaitu interaksi kelembagaan dan organisasi yang terjadi secara terus-menerus di dalam setting ekonomi kelangkaan dan kemudian diperkuat oleh kompetisi merupakan kunci terjadinya perubahan kelembagaan. Yang kedua, kompetisi akan membuat organisasi menginvestasikan keterampilan dan pengetahuan untuk bertahan hidup. Jenis keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh individu dan organisasinya akan membentuk perkembangan persepsi tentang kesempatan dan kemudian pilihan yang akan mengubah kelembagaan. Lalu yang ketiga, kerangka kelembagaan mendikte jenis keterampilan dan pengetahuan yang dianggap memiliki hasil maksimum atau maksimum payoff. Lalu yang keempat, persepsi berasal dari konstruksi atau bangunan mental para pemain atau pelaku. Lalu yang kelima, cakupan ekonomi, komplementaritas, dan eksternalitas jaringan matriks kelembagaan menciptakan perubahan kelembagaan yang meningkat dan memiliki jalur ketergantungan. Proposisi di atas sesungguhnya berdiri di atas keyakinan umum bahwa perubahan kelembagaan sesungguhnya terjadi karena munculnya masalah kelangkaan dan perilaku individu yang sulit ditebak. Kelangkaan di sini tidak sekedar persoalan keterbatasan sumber daya atau ekonomi yang tersedia, namun juga keterbatasan aturan main yang mengakibatkan pelaku ekonomi tidak memiliki akses melakukan transaksi secara sepadan. Lalu selanjutnya, North percaya terdapat 2 faktor utama sebagai cara untuk memahami dinamika perubahan kelembagaan, yaitu yang pertama, perubahan kelembagaan sebagai hubungan simbiotik antara kelembagaan dan organisasi yang mengelilingi di sekitar struktur insentif yang disediakan oleh kelembagaan. Yang kedua yaitu perubahan kelembagaan sebagai proses umpan balik, di mana individu merasa dan bereaksi terhadap perubahan di berbagai kesempatan. Dengan kata lain, hubungan yang pertama itu menegaskan bahwa organisasi bersikap optimis untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan proposisi ini, North menyatakan terdapat tantangan mendasar dalam menciptakan kelembagaan yang efisien, yakni menyingkirkan aspek-aspek informal dengan halangan formal dan menciptakan serta merawat kebijakan yang mendukung tercapainya kelembagaan yang efisien. Lalu menyangkut rintangan yang pertama, North meyakini bahwa masyarakat menilai suatu sistem tersebut adil, kemudian meminjamkan stabilitas informal ke peraturan formal, sehingga akan mengurangi masalah tindakan kolektif. Nah, sedangkan berkaitan dengan rintangan kedua,
North merujuk kepada kebutuhan terhadap adanya transparansi dan akuntabilitas dana dalam rangka mengurangi biaya informasi pemilih. Selanjutnya yaitu perubahan kelembagaan dan kelompok kepentingan. Dari deskripsi di atas masih menyisakan satu pertanyaan krusial, yaitu bagaimanakah sebetulnya proses dari perubahan kelembagaan itu sendiri? Nah, pada titik ini tersedia dua cara yang berbeda untuk menganalisis perubahan kelembagaan. Mengikuti penjelasan Egerton, pendekatan ini biasa disebut sebagai teori naif dari perubahan kelembagaan. Sementara itu, pendekatan lain memandang perubahan kelembagaan sebagai hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok kepentingan yang kemudian populer disebut sebagai teori kelompok kepentingan. Nah, apabila teori naif memfokuskan pada hasil perubahan kelembagaan dan menyatakan bahwa kelembagaan yang efisien itu bisa muncul secara otomatis walaupun semu, maka teori kelompok kepentingan menekankan kepada proses yang mendorong ke arah perubahan kelembagaan tersebut. Nah, dalam posisi ini, teori naif dan teori kelompok kepentingan itu tidak memiliki kaitan, karena perjuangan antara kelompok kepentingan untuk perubahan kelembagaan tersebut bisa mendorong kepada penciptaan kelembagaan yang efisien. Namun, teori kelompok kepentingan juga peduli dengan pertanyaan mengapa kelembagaan yang tidak efisien terjadi. Oleh karena kelembagaan yang tidak efisien seringkali bersinggungan dengan hambatan aspek-aspek sosial ekonomi pembangunan, maka teori kelompok kepentingan dirasakan lebih tepat digunakan untuk memahami proses perubahan kelembagaan. Beberapa ahli ekonomi berargumentasi bahwa kelembagaan yang eksis dalam perekonomian dan masyarakat adalah efisien karena kelembagaan ini merupakan pencapaian potensial atau kompetisi nyata di antara alternatif kesepakatan-kesepakatan kelembagaan. Dalam konteks ini, tuntutan efektif terhadap perubahan kelembagaan pada dasarnya digunakan untuk mengubah biaya transaksi. Perubahan kelembagaan yang dipicu secara pribadi akan terjadi jika biaya transaksi marginal berubah dan kelembagaan yang baru lebih efisien daripada kelembagaan yang lama. Namun, kesimpulan tersebut menurut Arens bisa menyesatkan karena 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu karena masalah penunggang gelap atau free riders. Perubahan kelembagaan tidak perlu terjadi meskipun terdapat tuntutan bagi berlangsungnya perubahan kelembagaan. Yang kedua, sekalipun kelompok-kelompok dari individu secara sukarela menyetujui terhadap kesepakatan kelembagaan baru yang menghasilkan keuntungan bersih, di mana diharapkan laba tersebut bisa positif untuk masing-masing individu. Tetap saja kesepakatan itu tidak akan meningkatkan keuntungan sosial bersih atau net social benefits. Dan yang ketiga yaitu interpretasi terhadap perubahan kelembagaan yang efisien mengabaikan distribusi kekuasaan di dalam ekonomi. Jika misalnya pelaku atau kelompok individu cukup berkuasa melakukan perubahan kelembagaan kepada pihak yang lain, maka hal itu bisa terjadi dengan menempatkan pelaku yang lain dalam kondisi yang lebih buruk. Oleh karena itu, proses perubahan kelembagaan tidak bisa secara langsung, tetapi melalui proses yang rumit, meskipun aturan-aturan formal bisa mengubah kelembagaan secara cepat lewat keputusan politik dan pengadilan. Menurut North dan Bromley, 4 hal berikut yang meliputi individu atau kelompok yang berusaha mengubah kesepakatan kelembagaan atau lingkungan kelembagaan bisa dipertimbangkan sebagai sumber perubahan, yaitu yang pertama, perubahan harga relatif dalam jangka panjang bisa mendorong ke peningkatan aktivitas ekonomi tertentu atau membuat aktivitas ekonomi baru. Jika kelembagaan ekonomi yang sedang berjalan tidak cocok untuk meningkatkan atau menciptakan aktivitas ekonomi baru, maka orang-orang akan memiliki rangsangan untuk melakukan perubahan kelembagaan. Lalu yang kedua yaitu kesempatan teknologi baru bisa menciptakan pendapatan yang potensial, yang hanya dapat ditangkap jika kelembagaan ekonomi yang sedang berjalan dapat diubah. Sumber perubahan kelembagaan ini terkait dengan poin nomor 1, karena perubahan harga relatif dalam jangka panjang merupakan alasan utama untuk mengadopsi kesempatan teknologi baru di dalam kegiatan ekonomi, misalnya di pertanian. Lalu yang ketiga yaitu kesempatan dalam mencari rent atau rent seeking. Dapat memicu kelompok melakukan perubahan kelembagaan guna menyesuaikan sewa dan retribusi pendapatan sesuai keinginannya. Kesempatan ini bisa muncul karena terjadinya perubahan dalam sistem ekonomi. Misalnya, munculnya perdagangan internasional bisa menyebabkan munculnya perilaku mencari rent dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam ekspor dan impor.
Lalu yang keempat yaitu perubahan dalam sikap kolektif. Seperti yang ditunjukkan oleh Bromley, bisa juga menyebabkan perubahan kelembagaan. Bromley mengutip sebagai contoh, sikap sosial tentang buruh anak, distribusi pendapatan, dan perbudakan. Contoh selanjutnya yaitu adalah perubahan sikap kolektif mengenai proteksi lingkungan atau hak-hak binatang. Scott mengidentifikasi 4 fase atau model di mana perubahan kelembagaan telah terjadi dalam konteks historis. Yang pertama, perubahan spontan dan tidak berlanjut oleh revolusi dan penaklukan. Yang kedua, perubahan spontan dan inkremental dari pemanfaatan tradisi dan perilaku umum. Lalu yang ketiga, perubahan inkremental oleh proses pengadilan dan evolusi undang-undang umum. Dan yang keempat yaitu perubahan inkremental yang dilakukan oleh imperialis, birokrasi, atau politik. Jadi tampak dari 4 model tersebut bahwa perubahan kelembagaan bisa dipicu oleh otoritas formal lewat regulasi maupun otoritas informal melalui kesepakatan maupun nilai-nilai yang berkembang atau berubah. Namun, setiap analis perubahan kelembagaan tidak dalam posisi untuk menentukan model perubahan kelembagaan mana yang lebih ideal. Hal paling maksimal yang bisa dilakukan oleh analis perubahan kelembagaan hanya memetakan segi kelemahan dan kekuatan dari masing-masing tipe perubahan kelembagaan. Lebih dari itu, setiap perubahan kelembagaan yang terjadi dalam proses pertukaran ekonomi selalu bersifat spesifik, sehingga model perubahan kelembagaan yang bagus untuk kegiatan ekonomi tertentu tidak lantas baik juga untuk aktivitas transaksi ekonomi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas alat ukur dan variabel perubahan kelembagaan. Nah, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa perubahan kelembagaan itu diperlukan mengingat proses perkembangan dan pembangunan ekonomi tidak dengan sendirinya menciptakan dasar-dasar kelembagaan. Di dalam fase ini mungkin saja ketidakadaan kelembagaan formal akan ditutupi dengan keberadaan kelembagaan informal. Tetapi tentu saja ini tidak bisa berlangsung dalam jangka panjang. Pada negara yang sedang melakukan proses transisi atau reformasi ekonomi, biasanya terdapat variabel makro dan mikro untuk mengukur keberhasilan kinerja perekonomian. Pada level makroekonomi, setidaknya ada 5 isu penting yang sering ditelaah, yakni kontrol terhadap inflasi, kemudian pengurangan defisit anggaran. Yang ketiga, stabilisasi nilai tukar mata uang, kemudian intensitas perdagangan internasional. Yang terakhir yaitu peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada level mikro, itu isu yang dibahas adalah liberalisasi harga, kemudian yang kedua privatisasi, yang ketiga pengembangan pasar modal, yang keempat penciptaan sistem hukum untuk menegakkan hak kepemilikan, yang terakhir yaitu mempromosikan kompetisi. Isu makro dan mikroekonomi pada perekonomian transisi tersebut bisa diterima mengingat negara itu hendak memindahkan pengelolaan ekonomi dari serba negara menjadi dibimbing oleh pasar atau market direction. Berikut ini adalah tabel target ekonomi, tindakan, dan kelembagaan pada beberapa level. Kita lihat bersama pada tabel. Untuk bisa mencapai fokus perubahan pada masa transisi, terbuatlah target, variabel kunci, tindakan pada berbagai level, kemudian jenis kelembagaan yang dibutuhkan, sehingga sekaligus variabel-variabel tersebut bisa digunakan sebagai parameter. Khusus mengenai perubahan kelembagaan formal, tampak bahwa pada level makro harus terdapat peraturan yang tegas berkenaan dengan fungsi dan kewenangan bank sentral, serta pemberdayaan anggaran negara untuk mendukung kegiatan perekonomian. Sedangkan pada level mikro itu perubahan kelembagaan formal yang dibutuhkan adalah hukum mengenai hak kepemilikan, sehingga terdapat kepastian berusaha serta pedoman keluar dan masuk bagi individu-individu yang bertransaksi di pasar. Tidak berhenti sampai di sana, perubahan kelembagaan informal juga harus dikreasikan, sehingga baik itu makro maupun mikro turut menyokong tujuan perubahan kelembagaan formal. Seperti yang kita lihat, masalah reputasi, konsensus sosial, perilaku individu, dan sikap terhadap risiko menjadi perhatian penting dari perubahan kelembagaan informal ini.
Berikutnya, terdapat 3 palang atau rintangan politik yang kerap terjadi untuk menelikung perjalanan reformasi ekonomi. Yang pertama, kebijakan reformasi ekonomi yang menyentuh barang-barang publik selalu menimbulkan masalah penunggang gelap atau free riders, sehingga pada titik ini akan mungkin timbulnya tindakan kolektif atau collective action. Jika penunggang gelap atau free riders reformasi tersebut mendapatkan keuntungan yang berlebih, maka reformasi ekonomi berpotensi mengalami kegagalan. Yang kedua, dalam pandangan model distributif, kebijakan reformasi diasumsikan akan didukung oleh kelompok pemenang dan sekaligus akan dilawan oleh kelompok pecundang atau the loser. Sehingga hasil dari reformasi ekonomi akan sangat tergantung dari kegiatan politik di antara koalisasi pemenang. Yang ketiga yaitu masalah klasik dari reformasi ekonomi adalah biaya reformasi biasanya terkonsentrasi pada satu kelompok tertentu, tetapi keuntungannya menyebar kepada banyak kelompok sehingga keberhasilannya sangat tergantung kepada seberapa kuat perlawanan dari kelompok yang paling terkena dampak reformasi tersebut. Di dalam level meso dan mikro, perubahan kelembagaan juga bisa didekati melalui penciptaan pranata faktor-faktor produksi berhadapan dengan inovasi produksi atau teknologi. Apabila secara tiba-tiba perusahaan tersebut memperoleh laba yang berlipat secara seluruh, peningkatan itu akan jatuh hanya kepada pemilik modal, sedangkan upah dari tenaga kerja dan sewa lahan memperoleh bagian seperti sedia kala. Inilah kasus yang mengantarkan Marx pada kesimpulan bahwa selamanya superstruktur tidak akan pernah modal menjadi mengikuti perubahan atau infrastruktur, yaitu cukup mudah untuk mengeja ulang sebuah kebutuhan terciptanya hubungan antara proses produksi dan perubahan kelembagaan. Selanjutnya yaitu perubahan kelembagaan yang juga menyangkut aspek informal. Di dalam kegiatan ekonomi modern dan juga kompleks, ternyata juga memunculkan fungsionalisme struktural atau struktural fungsionalis untuk mengikuti perkembangan dari kegiatan ekonomi. Misalnya di dalam masyarakat modern di mana kompleksitas ekonomi itu terjadi, sifat hubungan antar individu itu lebih banyak ditentukan oleh 3 variabel, yaitu variabel spesifitas, kemudian pencapaian atau achievement, dan yang terakhir yaitu universalisme. Sebagai lawan dari beberapa variabel, spesifitas itu merupakan pembagian kerja yang ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan spesifik yang dipunyai oleh individu, yang berlawanan dengan pandangan ekonomi tradisional mengandaikan setiap individu itu menguasai segala hal. Kemudian orientasi dari achievement ini atau pencapaian dimaksudkan bahwa individu memperoleh posisi atau karir karena prestasi dan keterampilan yang dipunyainya, bukan oleh sebab hubungan keluarga, ras, kategori askriptif lainnya. Kemudian universalisme itu sebuah individu atau anggota organisasi bertindak berdasarkan regulasi dan aturan mainan yang sama, di mana semua ini diberlakukan tanpa terkecuali. Variabel-variabel itulah yang bisa didesain sebagai sumber informal dari perubahan kelembagaan, seiring dengan perkembangan ekonomi yang menghendaki adanya efisien. Selanjutnya yaitu yang keempat, organisasi pembelajaran dan perubahan kelembagaan. Perubahan kelembagaan memiliki keuntungan bagi masyarakat hanya jika biaya-biaya yang muncul akibat perlindungan hak-hak atau protection of right lebih kecil ketimbang dari penerimaan dari alokasi sumber daya yang lebih baik. Berikutnya adalah kita lihat bersama bahwa apabila biaya yang muncul itu terlalu tinggi, maka yang mungkin kita perlukan yaitu langkah untuk mendesain kelembagaan pasar di dalam rangka mencapai alokasi sumber daya yang lebih efisien. Tentu saja itu salah satu kelembagaan pasar datang dari pemerintah atau negara. Di dalam posisi ini pemerintah tuh mengintroduksi kebijakan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Pada kasus di sektor pertanian misalnya, persoalan yang umum dijumpai yaitu keengganan dari petani yang untuk mengambil risiko apabila dihadapkan dengan penggunaan atau perubahan teknologi. Maka pemerintah itu dapat mempengaruhi atau mengubah sikap tersebut dengan mengeluarkan kebijakan misalnya penjaminan risiko sehingga petani mau mengambil kesempatan untuk mengadopsi teknologi yang baru. Nah, bila jalur ini berhasil, maka
proses perubahan kelembagaan itu akan terjadi. Namun seperti yang bisa kita prediksi, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memandu proses perubahan kelembagaan tersebut tidaklah tanpa biaya atau gratis. Sebabnya setiap penawaran atas inovasi kelembagaan membutuhkan sumber daya politik yang besar yang dilakukan oleh wirausahawan politik dan inovator. Dengan begitu, tentu bermanfaat untuk memikirkan bahwa skema penawaran inovasi kelembagaan. Bahwa skema ini ditentukan oleh skedul biaya marginal yang bertemu dengan wirausahawan politik yang bertanggung jawab mendesain kelembagaan baru dan menyelesaikan konflik yang muncul dari kelompok-kelompok kepentingan. Intinya, satu lini dengan proporsi di atas, inovasi kelembagaan akan ditawarkan jika berhasil diekspektasikan dari inovasi tersebut melebihi biaya marginal dari mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengintroduksi proses inovasi itu. Keuntungan privat kepada wirausahawan politik berbeda dengan laba sosial, sehingga inovasi kelembagaan tidak akan ditawarkan pada level yang secara sosial optimal. Di dalam praktiknya, kegiatan transaksi ekonomi selalu memakai satu di antara dua instrumen, yaitu pasar dan organisasi. Menurut Coase, pasar dan organisasi merupakan dua tipe ideal koordinasi dalam proses transaksi pertukaran. Pasar yang ideal yaitu dikarakteristikan oleh fakta bahwa hukum harga sebagai kecukupan statistik bagi sumber pengambilan keputusan individu. Sebaliknya, organisasi yang ideal yaitu dicirikan sebagai keseluruhan bentuk koordinasi transaksi yang tidak menggunakan instrumen harga untuk bersuara informasi di antara pelaku-pelaku transaksi. Walaupun begitu, di dalam operasionalisasinya, tentu pemisahan di antara dua model koordinasi tersebut tidak bersifat hitam dan putih. Seperti Bagan yang mengilustrasikan model koordinasi tersebut dengan meletakkan informasi sebagai variabel yang harus dikoordinasikan dalam kegiatan atau transaksi ekonomi. Di dalam konteks perubahan kelembagaan, koordinasi tersebut juga bisa menggunakan kelembagaan pasar dan organisasi sebagai salah satu instrumen modal kelembagaan. Pasar akan menuntun proses perubahan kelembagaan berdasarkan kepentingan atau ekonomi spontan dari masing-masing pelakunya. Kemudian, di dalam konteks perubahan kelembagaan, yaitu organisasi, proses pembelajaran dan juga pencarian pengetahuan akan memicu perubahan interaksi yang selama ini sudah berjalan secara rutin. Dengan tingkat keterampilan yang bertambah, menjadikan pola interaksi berubah sesuai dengan persepsi baru yang dimilikinya. Kemudian perubahan kelembagaan itu dipetakan menjadi dua tahap, yaitu peningkatan pendapatan dan juga pasar tidak sempurna yang mengakibatkan tingginya biaya transaksi. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat dan terima kasih.